Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Kali ini kita akan bahas sebuah motor bebek dari Honda yang mungkin ini bisa dibilang sebuah bebek supernya dari Honda. Tapi cuacanya nih agak sedikit gerimis nih, agak sedikit mendung-mendung. Nah, ini adalah Supra GTR tahun 2017 yang merupakan versi pertama dari sebuah GTR, di mana populasinya juga nggak terlalu banyak karena memang penjualannya itu nggak sesukses motor-motor Honda lainnya. Nah, gimana selengkapnya kita kupas di video kali ini. Ini merupakan Supra GTR generasi pertama, di mana kalau di Malaysia itu kan udah keluar versi terbarunya yang mirip dengan Honda Winner di Vietnam, tapi versi itu belum masuk ke Indonesia ya. Jadi di versi selanjutnya setelah ini dia hanya ada facelift, perubahan di batok dan di buritan bagian belakangnya. Nah, ini GTR ini akronimnya itu Grand Touring ya, yang dia memakai nama Supra depannya. Sebenarnya secara teknis tidak ada kesamaan antara Supra sebelumnya dengan Supra GTR ini. Tapi mungkin memakai nama Supra itu biar ya penjualannya bisa sesukses motor-motor Supra lainnya. Nah, dia awal muncul di tahun 2016. Jadi di tahun 2016 itu dia ada dua tipe. Pertama tipe sporty dan tipe eksklusif seperti ini ya. Jadi kalau di tipe sporty itu dia warnanya nggak matte kayak gini, nggak dope ya. Dia lebih ke metalik. Sedangkan di eksklusif itu dia warnanya matte. Kemudian yang sportinya juga dia memiliki stripping. Kalau di eksklusif ini dia hanya memiliki beberapa emblem, dan emblem ini emblem 3D gitu. Kita lihat di bagian desainnya, di mana desainnya itu merupakan salah satu kelebihan dari Supra GTR ini ya gitu. Jadi desainnya itu antara desain dan dimensinya itu dia pas ya. Kemudian ke kaki-kaki juga dia tidak terlalu gambot atau tidak terlalu cungkring kayak motor-motor Honda sebelumnya. Jadi kita lihat di bagian depan nih, di bagian depan dia spion standar ya, sebenarnya sama kayak motor Honda lainnya. Cuman kalau yang ini aftermarket juga nih ya, bukan ori, karena kalau yang ori itu agak sedikit lebih panjang. Kemudian kita lihat di bagian kepala nih, bagian batoknya, dia batok kemudian ke dada sebelah sini ya, dia didesain secara bertumpuk gitu, jadi terkesan bertumpuk ini di sini itu. Makanya lebih bagus menurut saya motor GTR yang eksklusif seperti ini dibanding dengan yang sporty yang banyak stiker, karena lebih kalau banyak stiker itu lebih terkesan bentrok gitu dengan perpaduan desain bodi yang bertumpuk seperti ini. Kemudian di headlampnya, dia headlampnya udah LED, meskipun ke bawahnya antara lampu senja dan sen itu dia tidak memakai LED ya. Kemudian di sini nih ada sedikit aneh karena di dudukan plat nomor sebelah sini dia bahannya itu plastik, bukan bahan besi seperti motor-motor pada umumnya. Ke bagian bawah nih desainnya seperti ini. Di bagian bawahnya spakbor ya, dan velg juga yang pas ukurannya. Standarnya, originalnya motor ini memakai ban 90/80 ring 17. Cuman ini udah di upgrade menjadi 100/80 ring 17 juga. Dan ada sedikit perubahan di bagian sini nih, karena kalau digenti dengan ukuran ini dia mentok ke bagian spakbor di belakang, jadi agak sedikit dipotong di spakbor bagian belakang. Kemudian di pengereman nih dia sudah cakram tentunya dengan pistonnya single piston ya, dan diameter dari teleskopiknya ini cukup besar, dia memakai diameter 31 mm dan ini cukup terlihat kekar di Honda Supra GTR ini. Oke, kita lanjut di bagian samping dari GTR ini. Jadi kita lihat di sayapnya ya. Di sayapnya juga dia desain menumpuknya itu terlihat di sini bodinya dan ke belakang juga gitu. Jadi ini terlihat lebih racing. Nah, di bagian cover rangka utamanya juga dia motifnya kayak motif karbon di sini ya. Bahannya plastik juga sama di sini gitu. Di bagian push step dia standar
sama kayak motor-motor bebek jadul ya, dia belum bisa ngelipat gitu ya, masih model fix. Kemudian dia udah cakram belakang nih, cakram belakang dengan single piston, dan suspensinya dia memakai monoshock tanpa prolink gitu ya. Kemudian di bagian velg belakang nih, di velg belakang dia juga udah lumayan lebar velgnya. Kemudian bannya dia memakai ukuran 120/70 ring 17. Nah, dari total keseluruhan desain sampingnya ini terlihat lebih racing. Kemudian dilihat di joknya juga, dia bentuk joknya, kemudian ke cover bawah, dan dimensi dari ban itu terlihat sangat pas gitu. Kesan sportinya juga dia lanjut ke belakang ya, dengan bentuk stop lamp yang simple. Menurut saya versi ini juga lebih simple, lebih sporty dibanding dengan versi terbaru dari GTR yang memiliki sen terpisah di bawah gitu ya. Nah, dia terlihat simple tetapi kesan racy dan sportinya ini masih dapat. Bohlam-bohlam dia masih memakai halogen, tapi ya itu sih nggak masalah ya, karena yang penting headlamp utama dia sudah menggunakan LED. Bentuk spakbornya juga nih, kalau kita lihat dari samping memang manis, tapi kalau dari belakang dia agak terlalu kegedean ya, makanya beberapa pengguna GTR itu suka mengganti fender bagian belakangnya dengan Honda CS1. Tapi kalau pakai Honda CS1 dari samping agak kurang enak dilihat, tapi dari belakang dia bagus gitu ya. Nah, Honda sebenarnya cukup berani untuk membuat sebuah desain yang tidak masuk ke semua segmentasi pasar. Ini mirip-mirip dengan Honda CS1 ya. Terus nasibnya juga ya mungkin kayak gini, mirip-mirip dengan Honda CS1 gitu. Nah, oke, kita lihat di bagian dashboard dari GTR ini. Ini kuncinya seperti ini, dia masih memakai anak kunci, tapi ya sama ya kayak Honda Vario juga. Nah, di bagian sini yang agak terlihat lebih aneh gitu ya, karena kalau kita lihat desain di luar itu kan kelihatan racy dan sporty, tapi saat kita berada di balik kemudi itu kesan racy-nya itu hilang gitu ya. Dengan desain speedometer yang seperti ini nih, memang informatif banget, dia fiturnya juga cukup lumayan, cuman desainnya ini agak kolot gitu ya, jadi kelihatan lebih kolot. Ini kita lihat di sini nih, coba dilihat speedometer. Dia di speedometer juga cukup lengkap, ada tachometer ya. Redline-nya dia di angka 10.000 sampai 12.000 rpm. Dia di sini perpaduan antara analog dan digital. Speedometernya dia sudah digital, tentunya di bawah dia ada odometer dan ada trip meter. Sayang nih tombol select-nya ini udah agak sedikit ruksaknya. Nah, terus di sana nih di ujung sini dia ada gear position nih. Di sebelah sini dia ada gear position, jadi kita bisa tahu motor ini saat laju ada di posisi gear berapa. Di bawah dia ada full meternya ya, indikator netral di sini. Kemudian sebelah kiri kanan sen ya. Ini low beam, high beam, engine malfunction dan suhu gitu ya. Kemudian di sebelah kiri nih, di sebelah kiri sama standar, dia ada low beam, high beam, klakson dan sen ya. Cuman ini agak sedikit jauh gitu. Jadi kalau misalkan kita pakai motor ini koplingnya, jadi untuk menjangkau biasanya ya kalau pegang stang itu kan agak sebelah keluar gitu ya. Jadi kalau kita mau jangkau ke daerah klakson kemudian ke sen ini agak terlalu jauh gitu. Mungkin nanti didesain ulang biar lebih gampang dijangkau. Kemudian di sebelah kanan nih, di sebelah kanan ya polos aja ya karena ini memang sudah AHO, dan di sini hanya ada tombol start di sini ya. Tuas gas dan rem sama. Kemudian di sebelah bawah nih, di bawah sini kuncinya nih dia udah ada penutupnya. Ini bagian tengah nih. Dan kita lihat di bagasi Honda GTR ini. Dia nggak di sana untuk pembukaan joknya, ada di sebelah sini nih, sebelah kiri di atas footstep belakang. Nah, ini bagian dalam dari bagasi GTR ya. Dia di sini ada filter udara, kemudian full pumpnya, dan ini kapasitas bensinnya ini 4,5 liter ya. Nah, ini salah satu kekurangan dari GTR ini, dia tidak memiliki bagasi. Memang karena desainnya gitu, kemudian dari struktur rangka dan mesin dia
udah penuh, udah nggak memungkinkan buat ada bagasi. Tapi nanti mungkin bisalah insinyur-insinyur Honda bikin, ya kita nggak minta banyak asal bisa muat jas hujan sama sendal cepit we hungkul gitu. Inilah bagasi dari Honda Supra GTR. Nah, ini posisi berkendara saya di Honda Supra GTR ini. Jadi tinggi badan saya 173 cm ya. Jarak tempat duduk ke tanah ini sekitar 780 mili ya. Jadi dengan tinggi segitu dan tinggi saya yang 173 cm, kaki kiri kanan ini bisa menapak ke tanah dengan sempurna. Kemudian posisi kaki di footstep juga dan stang ini lebih nyaman dibanding Sonic ya, meskipun ini sasisnya sama cuman berbeda di suspensi depan. Ini membuat kita lebih nyaman dibanding dengan Sonic gitu. Kemudian ada sedikit yang mengganjal ya. Jadi kalau pertama pakai GTR ini kita susah menemukan posisi duduk yang pas gitu. Jadi agak gimana gitu kalau pertama bawa Supra GTR, tapi setelah beberapa waktu pakai kita udah bisa nemuin posisi duduk yang pas dengan jok originalnya Honda GTR. Cuman sayang di joknya ini di bagian depan ini lebih keras dibanding dengan belakang. Kalau belakang ini agak sedikit lebih empuk, tapi di bagian depan ini agak lebih keras. Kalau bisa sih ya di modif juga joknya ya, main papas gitu ya, biar kita juga nggak terlalu nyerosot ke depan saat berkendara atau saat ngerem. Cuman kalau kita berubah bentuk joknya itu kesan sportinya justru hilang gitu. Ini desain joknya juga cukup baik dari Honda, menyuguhkan di Honda GTR ini. Supra GTR ini memakai mesin K56 berkapasitas 149,16 cc, DOHC 4 katup dengan suplai bahan bakar injeksi BGM FI, berpendingin cairan juga dengan fan gitu ya. Mesin ini mesin yang sama dengan yang dipakai oleh Sonic, CB150 LED dan CBR 150. Konsumsi bahan bakarnya rata-rata 1 berbanding 45 km per liter menggunakan Pertamax. Dengan kopling manual dan 6 percepatan, mesin ini mampu mengeluarkan tenaga sebesar 16,3 PS dengan torsi di 14,2 Nm di 6.500 rpm. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Di video berikutnya kita mungkin akan bikin juga satu video tentang kelebihan dan kekurangan dari Honda GTR 150 ini. Bantu like, kalau nggak like juga sih nggak apa-apa. Bantu subscribe dan share video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.